Selamat pagi Pak Bayu, perkenalkan nama saya Akam Skivani Wenata dengan NIM 24400307446. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang panel report management saya yang berjudul pengembangan report website Genmi untuk PT Bio Farma di Luhung menggunakan Next.js dan Tailwind CSS di PT Kalbe Farma. Technical competencies yang dibutuhkan ketika magang di dalam PT Kalbe Farma adalah ada 3, yaitu ability in analyzing user requirements, ability in designing solution according to requirement gathering, dan ability in developing or coding solution based on application design. Yang pertama itu, ability in analyzing the user requirements adalah kemampuan yang melibatkan berkomunikasi secara efektif dan bisa mengidentifikasikan kebutuhan yang diinginkan oleh user, yang kemudian kebutuhan tersebut akan digunakan di dalam proses development. Kemampuan ini saya gunakan di dalam bulan pertama dan bulan kedua dalam pengerjaan aplikasi ICTMS dengan mengikuti design review untuk mengetahui hal-hal yang ingin ditambahkan atau direvisi di dalam aplikasi. Kemudian di dalam bulan ketiga dalam pengerjaan company profile PT Stem Cell dan Cancer Institute dengan mengikuti meeting dan design review ketika saya sudah menyelesaikan ataupun sebelum memulai pengerjaan company profile tersebut. Untuk mengetahui revisi yang diinginkan atau bagaimana user ingin membuat website tersebut. Kemudian di dalam bulan 4 dan bulan ke-6 dalam pembuatan dan melakukan revisi terhadap aplikasi CMS, yaitu aplikasi dengan operasi CRUD. Kemudian di yang kedua ada ability in designing solution according to requirement gathering, di mana kemampuan untuk membuat atau merancang suatu solusi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan menggunakan requirement gathering. Saya menggunakan kemampuan ini dalam bulan ke-1 dan bulan kedua dalam pengerjaan aplikasi ICTMS, di mana saya akan merancang suatu desain interface ketika user ingin melakukan revisi terhadap interface yang sudah ada. Kemudian saya juga melakukan di bulan ketiga dan bulan kelima dalam pengerjaan company profile PT Stem Cell dan Cancer Institute. Dan saya juga gunakannya di bulan ke-4 dan bulan ke-6 dalam pembuatan dan melakukan revisi terhadap aplikasi CMS, yaitu aplikasi dengan operasi CRUD. Di bulan ketiga, ability in developing or coding solution based on application design, yaitu kemampuan seseorang dalam menerjemahkan desain menjadi aplikasi dalam kode dan program yang bisa dijalankan dengan baik. Di sini bulan pertama dan bulan kedua dalam pekerjaan aplikasi ICTMS yang saya gunakan kemampuan ini itu ketika user melakukan revisi dalam bentuk tulisan yang kemudian saya ubah tersebut ke dalam desain dan menerjemahkannya ke dalam code. Nah, saya juga menggunakannya di dalam bulan ke-3 dan bulan ke-5 dalam pengerjaan company profile, dan bulan ke-4 dan bulan ke-6 dalam pembuatan dan melakukan revisi terhadap aplikasi CMS. Soft skills yang digunakan dalam pengerjaan project dan magang selama 6 bulan di PT Kalbe Farma ada 3, yaitu ada digital and technology fluency, critical and creative thinking, dan growth mindset. Nah, di sini yang pertama, digital and technology fluency ini adalah kemampuan untuk mengaplikasikan informasi yang didapatkan dan menyampaikan ide secara efektif dan bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Saya menggunakan kemampuan ini dalam bulan ketiga dan bulan keempat. Di dalam bulan ketiga, di mana saya harus memasukkan data di database menggunakan bahasa pemrograman yang baru, yaitu bahasa pemrograman PostgreSQL di dalam aplikasi DBaffer. Di sini kendala yang saya temukan adalah ketika saya baru menggunakan bahasa PostgreSQL ini dalam aplikasi DBaffer, sehingga pertama kali melakukan run atau build query, connection timeout, dikarenakan PostgreSQL ini belum terinstall di dalam laptop. Nah, yang bulan keempat ini dalam pembuatan API menggunakan bahasa pemrograman .NET. Jadi, ini pertama kali saya membuat API dalam bahasa .NET. Kendala yang saya alami sama karena ini pertama kali saya menggunakan bahasa, jadi saya masih belum tahu bagaimana cara untuk membuat API. Jadi saya harus mencari referensi dan berdiskusi dengan mentor untuk cara penggunaan dan mencari referensi dan dokumentasi untuk membenarkan error yang saya alami ketika dalam pembuatan API. Yang kedua ada critical dan creative thinking. Ini kemampuan untuk menganalisa dan
evaluasi informasi, membuat konsep dan ide-ide, kemudian melihat kemungkinan dan penyelesaian yang lain ketika menghadapi masalah. Di sini saya menggunakan kemampuan ini dalam bulan pertama dan bulan kedua dalam pekerjaan aplikasi ICTMS dengan terus berpikir dan melakukan analisa ketika melakukan error. Ketika menemukan error. Kemudian ada di bulan ketiga dan bulan kelima dalam pekerjaan memasukkan data ke database dan pembuatan API, karena di sini bahasa pemrograman memasukkan data ke database itu menggunakan bahasa baru, sehingga di sini ada menemukan kendala di mana saya ketika ingin membuat tabel dan membuat database baru itu harus memasukkan query yang di mana connection-nya time out. Kemudian ini ada penggantian di data ID dari number ke UID yang saya juga harus mencari referensi dan dokumentasi bagaimana cara penggunaan data UID tersebut. Dan pembuatan API. Jadi di sini saya mengalami kendala ketika membuat API untuk memasukkan data. Saya harus melakukan diskusi dengan mentor dan mencari referensi-referensi yang dengan aplikasi yang sejenis melihat cara pemasukan data untuk pembuatan API pemasukan data tersebut. Nah, kemudian ada digunakan lagi di bulan ke-4 dan bulan ke-6 dalam pembuatan dan melakukan revisi terhadap aplikasi lain, yaitu di mana untuk pembuatan aplikasi dengan operasi CRUD tersebut. Nah, yang ketiga ada grow mindset, yaitu cara berpikir dengan mempunyai prinsip bahwa kita bisa berkembang dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan berpikir grow mindset, seseorang akan selalu berkembang, yaitu ketika kita tidak pantang menyerah setelah melihat kegagalan. Nah, kegagalan yang saya alami yaitu di dalam bulan pertama dan bulan kedua dalam pekerjaan aplikasi ICTMS. Kegagalan yang dimaksud adalah menemukan error dalam pengerjaan aplikasi ICTMS, yaitu dengan logika dari action button ini. Nah, action button ini dibuat harus dengan sesuai role dan berbeda tiap-tiap user, terus harus membuat agar code ini menjadi efisien dan menjadi sedikit agar mudah dan gampang untuk dipelihara. Di dalam bulan ketiga dan bulan kelima ini dalam pengerjaan memasukkan data ke database dan pembuatan API, di dalam memasukkan data, yaitu ketika membuat tabel dan mengganti tipe data dari number ke UID dan pembuatan API untuk insert. Di dalam bulan ke-4 dan bulan ke-6 dalam pembuatan dan melakukan revisi terhadap aplikasi lain. Nah, di sini saya menggunakan grow mindset ini dengan terus-menerus mencari ide-ide baru dan referensi dan berdiskusi dengan mentor agar saya tidak pantang menyerah ketika mengalami error ketika dalam pembuatan aplikasi-aplikasi atau masukkan data API. Nah, profil perusahaan atau institusi atau komunitas ini PT KLB Pharma didirikan oleh 6 bersaudara yang berawal di dalam garasi rumahnya, dipimpin oleh Dr. Benjamin Setiawan dan Eping Arianto dan didukung oleh 4 saudara lainnya. Kemudian PT Bi Pharma Adiluhung bekerja di dalam bioteknologi. PT Bi Pharma Adiluhung memproduksi obat generik biofarmasi yang berkualitas dan teruji secara klinis. Jadi PT Bi Pharma Adiluhung adalah anak cabang dari PT KLB Pharma di dalam sub Bio Farma. Nah, PT Bi Pharma Adiluhung ini yang memegang semua sub Bio Farma. Jadi di bawah PT Bi Pharma Adiluhung masih ada anak-anak cabang lainnya. Di sini PT Bi Pharma Adiluhung itu bertugas untuk membuat atau mengembangkan biofarmasetika inovatif. Jadi seperti obat-obat kecantikan kayak muti, filler, botox gitu-gitu. Contohnya, itu contohnya. Nah, PT Bi Pharma Adiluhung selain mengembangkan, dia juga memasarkan produk-produk tersebut. Saya magang di PT KLB Pharma, kemudian dialokasikan ke dalam PT Bi Pharma Adiluhung untuk membantu di posisi front end-nya di PT Bi Pharma Adiluhung. Kemudian posisi dan peran mahasiswa. Posisi dan peran saya sebagai front end developer dan peran saya melakukan testing dan membuat laporan seperti BAST, UAT, sama URS. Kemudian ada menjaga dan memperbaiki website anak cabang KLB di bagian divisi sub Bio Farma.
yaitu ada Pharmametric seperti Pharmametric Lab, Stem Cell Institute and Cancer Technology, dan selebihnya. Kemudian saya juga mengembangkan website Stem Cell and Cancer Institute dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan digunakan baik oleh PT Bio Farma Adiluhung maupun anak-anak cabang dari PT Bio Farma Adiluhung tersebut. Kemudian ini struktur organisasi dari PT Bio Farma Adiluhung, di mana mentor saya adalah Pak Alexander Beni Pradipta sebagai net developer, dan rekannya adalah Panggali Saiko Denta sebagai partner dari Pak Beni tersebut. Kemudian atasannya Pak Beni ada Bu Widianti Oi sebagai IT Manager di PT Bio Farma Adiluhung dan manajer di dalam PT Kalbe Farma. Kemudian ada Bioinformatics Officer, yaitu Anggraini, dan Muhammad Rio sebagai Data Analyst Officer. Nah, di sini deskripsi proyek bulan pertama, yaitu saya ada membuat aplikasi ICTMS. Kemudian ada maintenance aplikasi Calmors, yaitu di sini saya membuat data menampilkan tanggal transaksi untuk role tertentu. Seperti role ini adalah petinggi-petinggi yang hanya bisa melihat menu approval tersebut. Kemudian ada aplikasi ICTMS. Nah, aplikasi ICTMS ini bisa disebut dengan itu Project Nutrigemi CRUD. Nah, aplikasi di sini itu bisa melakukan operasi CRUD untuk produk dari Nutrigenmi. Jadi, kita bisa melihat data-data dari produk Nutrigenmi tersebut. Kemudian di proyek kedua ini masih melanjutkan proses pengembangan aplikasi ICTMS, kemudian ada pembuatan company profile PT Stem Cell dan Cancer Institute, yaitu mulai dari desain review sampai proses pembuatan. Kemudian ada aplikasi merge file, ini untuk menggabungkan dua PDF file menjadi satu. Kemudian ada aplikasi reader file, ini untuk membaca bagaimana ada berapa file di dalam satu folder yang dituju. Nah, di bulan ketiga, saya masih melanjutkan proses pengembangan aplikasi ICTMS. Kemudian saya membuat laporan seperti BAST, terus UAT, dan URS, yaitu untuk scorecard dari proses pengembangan company profile PT Bio Farma Adiluhung yang saya kerjakan di 6 bulan yang semester kemarin. Nah, di sini karena saya setelah menyelesaikan proses pengembangan PT Bio Farma company profile PT Bio Farma Adiluhung, saya kemudian membuat laporannya tersebut. Kemudian saya juga melakukan desain database untuk pengerjaan next project selanjutnya, untuk pengerjaan aplikasi next project selanjutnya. Jadi ini desain database kenapa ada warna-warni, karena saya melakukan beberapa perubahan seperti penambahan, penghapusan, dan pergantian, di mana awalnya itu bukan desain database bukan seperti ini, tapi sering berjalannya waktu, saya terus mengganti, melakukan analisa dan terus mengganti. Terus di bulan keempat dan bulan kelima, saya melakukan maintenance company profile PT Pharmametric Labs, yaitu dengan melakukan penambahan atau pengurangan dan pengupdatean data yang ada di table BABE. Nah, kemudian ada di website company profile Genmi, yaitu melakukan beberapa pembetulan style seperti footer yang tidak bisa berjalan dengan lancar, kemudian saya membenarkan kesalahan tersebut, kemudian saya juga mengganti atau menambahkan data, kemudian di PT Bio Farma Adiluhung juga sama, mengganti atau menambahkan section baru. Kemudian saya membuat CMS, yaitu aplikasi dengan operasi CRUD, dan memasukkan data dari desain database yang sudah dibuat dari bulan sebelumnya. Kemudian ada deskripsi proyek bulan ke-6, yaitu menyelesaikan pembuatan aplikasi CMS dengan menambahkan beberapa menu sesuai yang ada di Swagger. Jadi, saya membuat API-nya dulu, kemudian baru menampilkannya dalam aplikasi ini. Kemudian saya melakukan refactor code dan membenarkan beberapa tampilan agar menjadi enak dilihat dan sesuai dengan keinginan oleh user. Nah, kesimpulan dari magang saya di PT Bio Farma Adiluhung, anak cabang PT Kalbe Farma, yaitu
Saya mendapatkan banyak pengalaman selama menjalankan proses magang di PT Bio Farma Adiluhung sebagai front-end developer untuk membuat memenuhi profil Stem Cell and Cancer Institute, kemudian membuat aplikasi-aplikasi baru, pemilihan kepada company profil yang dimiliki oleh anak cabang mereka, buatan laporan, terus melakukan testing kepada aplikasi-aplikasi yang sudah selesai dibuat, kemudian saya juga memasukkan data baru ke dalam database dan membuat API untuk proses CRUD. Kemudian saya juga belajar banyak hal seperti coding menggunakan SJS, Gatsby.js, kemudian database seperti PostgreSQL, terus pembuatan API backend seperti Net.js, terus kemudian penggunaan software seperti Git, dan hal-hal teknis yang digunakan dalam hal bekerja. Profesionalitas, seperti bagaimana cara berbicara dengan tim, ketika melakukan presentasi dalam design review. Terus selama menjalankan proses magang, saya juga misalkan tugas yang diberikan seperti memperbaiki bug, membuat improvement pada code, melakukan pemeliharaan pada aplikasi atau website-website yang sudah dibuat, terus membuat aplikasi-aplikasi baru. Kemudian saya juga berkesempatan untuk mengembangkan website dan aplikasi baru dengan fitur yang sudah ditentukan dan diinginkan oleh user melalui user requirement yang didapatkan dengan user gathering. Terima kasih, sekian presentasi untuk final report saya. Terima kasih Pak Bayu.